Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Dewi Azahra. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana faktor-faktor situasional itu mempengaruhi bukan hanya tentang perilaku manusia, tetapi juga cara kita mempersepsikan orang lain dalam interaksi sehari-hari. Pernah nggak sih kita menilai seseorang hanya karena satu kejadian kecil? Atau kita merasa disalahpahami oleh orang lain hanya karena kita lagi capek atau kita lagi banyak pikiran aja? Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku dan persepsi itu memiliki keterikatan yang sangat erat. Situasi tertentu bisa bikin seseorang bersikap berbeda. Pada saat yang sama, situasi itu juga mempengaruhi cara orang lain menilai perilaku tersebut. Misalnya, kita sering menilai seseorang hanya karena dalam satu kejadian saja. Lingkungan punya pengaruh besar, baik pada cara seseorang bertindak maupun cara orang lain memandangnya. Contohnya, seseorang dianggap sombong hanya karena dia pendiam di lingkungannya yang baru. Padahal bisa jadi dia hanya sedang beradaptasi. Islam mengajarkan kita untuk selalu berprasangka baik terhadap seseorang, karena apa yang kita lihat belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya. Setiap tempat punya aturan dan kebiasaannya sendiri. Perilaku yang dianggap wajar di satu tempat bisa dipersepsikan berbeda di tempat yang lain. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman interpersonal. Padahal yang berbeda bukan niatnya, tapi konteksnya. Sebagai muslim, kita diajak untuk lebih bijak menilai, bukan cepat menyimpulkan. Saat seseorang sedang stres, lelah, banyak pikiran dan emosinya tidak stabil, perilakunya bisa saja berubah. Namun, orang lain tuh hanya melihat reaksinya saja, tanpa tahu situasi di belakangnya, kenapa seseorang bertindak maupun bersikap seperti itu. Akibatnya, seseorang bisa langsung diberi label pemarah atau tidak sopan. Padahal dalam Islam, kita diajarkan untuk memahami, bukan menghakimi. Peran dan status sosial itu juga mempengaruhi cara seseorang bertindak dan cara orang lain mempersepsikannya. Seseorang bisa saja tegas dalam perannya, yang bisa dipersepsikan sebagai galak, padahal ia hanya sedang menjalankan tanggung jawabnya saja. Disinilah pentingnya empati dan interaksi sosial. Di situasi tertentu, seperti di media sosial contohnya, orang merasa lebih bebas bertindak dan bersikap di sana, karena mereka tidak bertatap muka secara langsung. Akibatnya, persepsi interpersonal itu keliru. Karena kita hanya melihat dari potongan perilakunya saja, bukan keseluruhan dari diri seseorang. Islam mengingatkan kita bahwa kata-kata dan sikap tetap bernilai, meskipun disampaikan hanya di balik layar saja. Dari sini, kita itu bisa belajar bahwa faktor situasional itu tuh bukan hanya mempengaruhi bagaimana cara seseorang bertindak, tetapi juga bagaimana kita memandang dan menilai perilaku orang lain. Maka sebelum menilai, ada baiknya kita bertanya dalam hati, apakah aku sudah memahami situasinya? Karena boleh jadi, yang kita anggap sebagai kekurangan itu sebenarnya adalah respon manusiawi terhadap situasi tertentu. Situasi bisa berubah, perilaku juga bisa keliru, tapi akhlak harus tetap jadi pegangan kita selalu. Mari belajar untuk tidak hanya berperilaku baik kepada orang lain, tetapi juga menjaga cara kita mempersepsikan orang lain. Karena dalam Islam, berprasangka baik dan berempati adalah bagian dari akhlak yang mulia. Itu saja pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.